Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa berilah hikmat pengertian bagi kami, supaya kami mengerti dan mampu kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab memberi judul Nyanyian Syukur karena Kemenangan Raja. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu. Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu, keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya Tuhan, ya Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busur-Mu, Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami mau menyanyikan dan memasyurkan keperkasaan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di saat ini yaitu bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca saat ini itu juga merupakan pujian syukur Daud ketika dia menghadapi orang-orang Filistin. Banyak hal yang diperhadapkan kepada Daud. Sikap, tindakan, perlakuan orang Filistin kepadanya. Tetapi yang perlu kita contohi dari Daud, dia tidak mencari orang pintar, dia tidak mencari jalan keluar di luar Tuhan. Tetapi selalu yang Daud lakukan ketika dia menghadapi persoalan, ketika dia menghadapi tantangan adalah dia selalu mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Itu berarti ketika setiap ada persoalan, Daud selalu mencari Tuhan. Lewat firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kepada kita. Kita pun juga menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan dalam hidup ini. Belajarlah dari Daud. Dia selalu mencari Tuhan untuk meminta jalan keluar daripada Tuhan. Dia tidak mengandalkan orang pintar, dia tidak mengandalkan apapun yang dia miliki. Tetapi selalu dia mencari Tuhan untuk mencari jalan keluar dari setiap persoalan, pergumulan yang dia hadapi. Kita lihat di 2 Samuel. Dalam Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal 5, ayatnya yang ke-19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan Kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan-Mu. Daud, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, majukah aku akan melawan mereka? Dan Tuhan bilang, maju.
dan apa yang dihadapi. Tuhan menolong Daud. Itu juga mengingatkan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Tantangan persoalan yang kita hadapi, cari Tuhan. Sebab hanya Tuhan sajalah yang dapat memberikan jalan keluar bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga telah melewati hari Paskah, di mana Yesus Kristus telah mengalahkan dosa dan maut. Ia bangkit. Itu berarti bahwa persoalan, pergumulan yang kita hadapi, itu pun juga Tuhan Yesus mampu selesaikan. Oleh karena itu sekali lagi mari kita terus hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, jangan hidup jauh dari Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan, maka pasti sukacita, damai sejahtera itu akan kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika bertemu dengan tantangan, cari Tuhan. Ketika bertemu dengan persoalan, cari Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sajalah jalan keluar bagi kita. Tidak ada yang lain, tapi carilah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Maka kemenangan, keberhasilan seperti Raja Daud alami, itu pun juga akan menjadi bagian bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami baca dan kami dengar. Tolong kami Bapa, agar dalam menjalani hidup ini, ketika bertemu dengan tantangan, persoalan, pergumulan hidup, kami hanya mencari Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan sajalah yang dapat memberi jalan keluar, dan hanya Tuhan sajalah yang mampu menolong dan menyertai kami. Oleh karena itu Bapa, seluruh kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami, persoalan, tantangan, pergumulan yang kami hadapi, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini mau mengajar kami untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan, cari Tuhan, dan bersekutu dan selalu hidup mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, berkatilah semua kami yang saat ini terhubung dalam channel Klavos Sukacita. Tuhan berkati, Tuhan Kau menilai keberadaan rumah tangga kami masing-masing, dan biarlah berkat anugerah penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.